Hubungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan para pengurus dan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini terus jadi sorotan publik. Yang paling baru, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan, memberi ungkapan pada Ganjar dengan bahasa Jawa, punya sikap kemelinti, atau artinya dalam bahasa Indonesia, congkak. Ia berkata demikian karena Trimedia menilai manuver Ganjar yang menunjukkan hasrat ingin maju di Pilpres 2024 sudah kelewat batas dan terburu-buru sehingga mengabaikan tugas utamanya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Termasuk kenapa saya pakai istilah Jawa, saya orang Batak, kebetulan istri saya juga Jawa. Istilah kemelenti itu, bahwa kemudian dia didukung, diputuskan ibu, oke. Tapi kebiasaan di PDI Perjuangan, kalau kita mau sesuatu, kita mendekati dari bawah, bukan dari atas atau dari luar. Nah, mendekati dari bawah, dia di Jawa Tengah, dekatin dengan DPC. Ya, di tingkat kabupaten kota, dekatin dengan DPD. Pada 29 April lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga sempat menyindir Ganjar dengan pernyataannya. Dalam pidatonya, Ketua DPR ini berujar, jangan pilih pemimpin yang tampan, sering tampil di media sosial, tapi tidak dekat dengan rakyat. Kadang-kadang itu sekarang kita ini suka, ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin. Tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak dekat rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah. Menanggapi kritikan dan teguran dari elit partainya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kritikan yang diberikan oleh elit PDI Perjuangan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja. Urusannya kan urusan copras-capres tuh. Ya. Oh, capres itu PDI udah jelas. Itu urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi mie goreng dulu. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya kok. Relawan pendukung Ganjar Pranowo yang menamakan diri Relawan Ganjaris mengutarakan Ganjar Pranowo hingga kini tidak pernah mendeklarasikan diri akan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Namun menurutnya, masyarakat punya pilihan politiknya sendiri. Secara formal, Pak Ganjar Pranowo nggak pernah menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden atau menunggu keputusan partai, begitu selalu statementnya. Tapi masyarakat punya suara, masyarakat punya aspirasi, masyarakat punya preferensi politik sendiri. Mencari sosok yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan pilihannya jatuh kepada Pak Ganjar Pranowo. Teguran demi teguran terus dilontarkan PDI Perjuangan kepada Ganjar Pranowo. Hal ini pun berujung pada munculnya isu retaknya hubungan Ganjar Pranowo dengan partainya PDI Perjuangan. Benarkah demikian? Tim Liputan, Kompas TV. Jadi benarkah saudara hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga berasal dari PDI Perjuangan memanas? Benarkah gerakan relawan Ganjaris murni bergerak dari masyarakat tanpa ada campur tangan Ganjar Pranowo untuk mencalonkan sebagai RI1 alias Presiden? Untuk menjawabnya saya akan langsung berbincang dengan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan, serta Ketua Umum Ganjaris, Eko Kuntadi. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya. Selamat malam, Mas. Mama. Saya ke Bung Trimedia dulu. Bung Tri, iya dia luar biasa juga Panjaitan, tapi paham akan kemelinti, begitu ya. Tapi saya ingin tanya, betul Mas Ganjar kemelinti? Kemelinti kan artinya congkak, sombong, angkuh, begitu ya? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya menyampaikan ini murni dari kata hati saya. Tidak ada pesanan apakah dari Mbak Puan atau yang lain-lain. Dan yang kedua, hubungan personal saya dengan Pak Ganjar baik sekali. Waktu pasca kemarin dia mengucapkan selamat pasca kepada saya jawab, saya kasih jempol gambar Mbak Puan, dia jawab gambar Mbak Puan juga. Di WhatsApp itu ya? Di WhatsApp itu? Oke. Tadinya kalau saya tadi keburu sampai di ini, saya mau sampaikan itu, saya tunjukkan nama reporter Kompas TV. Saya tadi waktu diwawancara di DPR, saya jelaskan itu.
Dan yang ketiga, saya melihat bahwa masyarakat ini harus disampaikan soal track record calon presiden gitu loh. Calon pemimpin katakanlah seperti itu. Ya. Nah selama ini kan tidak disampaikan. Track record Pak Ganjar ini apa sih? Tunggu bentar, saya ingin tahu deh, ini kenapa dikatakan kemelinti alias congkak itu? Saya mau menanyakan dulu. Bung Tri, apa kemudian yang bisa Bung Tri sampaikan bahwa Ganjar Pranowo memang mau jadi presiden kok versi Bung Tri Media Panjaitan? Loh kan kita udah tahu gerakannya, Mas. Oke. Saya rasa bahwa Pak Kun tadi di beberapa pemberitaan menyampaikan belum ada deklarasi, ya belum. Mana ada calon presiden yang sudah deklarasi? Wong belum ada partai yang memberikan rekomendasi, bagaimana memberikan melakukan deklarasi? Jadi masyarakat juga jangan dilakukan pembodohan. Tentu deklarasi itu kalau sudah ada rekomendasi, dan kita harus biasanya deklarasi itu pada saat menjelang pendaftaran calon presiden di KPU. Oke. Ini kan masih jauh. Saya sebutkan misalnya berangkat ke Papua, lalu kemudian berangkat ke beberapa daerah lain yang menurut Anda bukan tugasnya. Itu ciri-ciri Ganjar Pranowo hendak jadi RI1, presiden. Lah iya gitu loh. Padahal terus pembentukan ganjaris segala macam itu, memberikan sembako segala macam. Saya bingung juga itu duitnya dari mana. Oke. Dalam keadaan 2 tahun ini kita kena corona, itu bisa masih dilakukan. Karena begini Mas, saya dari mana menurut Anda? Vietnam. Dari mana menurut Anda? Bentar. Saya ini kemarin ke Vietnam, ya, mendampingin atlet gulat Indonesia. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI Jateng, kebetulan ketemu, mereka bilang tidak ada perhatian Pak Ganjar terhadap olahraga di Jateng. Ya. Dan mereka ketawa waktu Pak Ganjar datang ke PON Papua, diteriakin presiden. Apa yang kata kawan-kawan itu? Kelihatannya Bang, itu by design. By design, menurut Anda ya? Oke. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bang Eko Kun tadi. Padahal di Jawa Tengah sendiri, atlet tidak diperhatikan. Ya. Itu menurut kawan-kawan KONI Jateng. Oke. Bang Eko, silakan Bung Eko. Iya, terima kasih Bang Mas Aiman, Bang Trimet. Saya waktu tahun lalu kita iseng-iseng bikin ngobrol-ngobrol sama teman-teman untuk bikin Ganjaris. Dan sekarang Alhamdulillah sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun berjalan Bang, kaos dijual, teman-teman Ganjaris beli kaos Ganjaris, ya mereka beli, nggak kita bagikan. Maksudnya uangnya dari situ Bung Eko? Iya, uangnya kita urunan bareng-bareng, ada teman-teman yang kebetulan pengusaha, ada teman-teman yang profesional, ada teman-teman artis juga, kita urunan bareng-bareng. Saya ingin mengatakan begini, oke, monggo Bang Trimet sebagai orang partai berjalan dengan logika-logika partai. Silahkan nanti setelah diputuskan tiketnya baru capres, iya. Tapi juga jangan halangi kami dong, rakyat biasa yang ingin melakukan dukungan kepada orang-orang yang kami anggap tepat. Kalau kami dihalangi, ya. Ya, Bung Eko, tadi saya harus luruskan. Tadi bukan ke Anda, tapi ke Mas Ganjar Pranowo yang diyakini oleh Bung Trimet akan maju RI1. Gelagatnya sudah jelas. Ya, gelagatnya gimana? Kan dukungan publik. Sampai ke Papua, ke daerah lain misalnya. Benar seperti itu? Ke Papua, ke daerah lain semata-mata dia biasanya kalau keluar tuh saya perhatikan sebagai ketua Kagama ya. Ketua alumni UGM. Iya. Dan itu yang dilakukan. Selamanya kayak gitu. Selebihnya ada di Jawa Tengah misalnya. Jadi relatif menurut saya masih normal-normal saja. Ini Pak Edikun tadi. Pak Ganjar ke Papua lihat PON, tapi kita lihat atlet Jateng yang bertanding di PON, itu. Ya gini Pak Trimet ya, kalau melihat satu prestasi cuma dicuplik dari omongan 1-2 orang, atau itu begini, namanya Pak ini. Tadi, tolong kan sekarang kan juga kalau Pak dan Mas Iman pemirsa silakan, Bung Trimet. apa kira-kira prestasi Pak Ganjar
yang menonjol sehingga kita patut mendukung beliau menjadi presiden. Sebentar, sebelum situ saya ingin, kan tadi Anda mengatakan Bung Trimet bahwa pergerakan ke Papua, ke sejumlah daerah lain itu menunjukkan gelagat bahwa yang bersangkutan Mas Ganjar ingin jadi RI 1. Tadi sudah dijawab misalnya, karena itu ada kaitan dengan kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Komentar Anda Bung Trimet. Nah, saya kan sudah bilang, saya ketemu Koni Jateng di Vietnam. Datang ke Papua, dada-dada pergi nggak lihat atlet Jateng. Oh, nggak lihat atlet Jateng, oke. Harusnya kan dikumpulin atlet Jateng bagaimana, target kita berapa Mas, kalian bagaimana keadaannya. Kan harusnya begitu Mas, pemimpin daerah. Ini enggak. Habis itu ya udah pulang. Oke, disitulah kemudian Anda menyimpulkan ke sana cuma untuk pencitraan, nggak ada kaitan dengan PON waktu itu misalnya. Iya. Saya kan nggak sengaja itu ketemu Koni Jateng. Oke, baik. Bung Eko? Ya, kalau saya sih ngelihat kalau seandainya kita menilai satu sosok hanya dari informasi. Iya, itu fakta. Tapi ada fakta lain, Bang Trimet. Fakta lain, survei-survei yang dilakukan oleh Carta Politika misalnya, itu elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Tengah itu 70% lebih. Itu sebagian besar masyarakat Jawa Tengah yang sehari-hari merasakan kepemimpinan Pak Ganjar. Bahkan elektabilitas mereka akan memilih Ganjar lagi 70% lebih. Saya rasa informasi satu orang yang ketemu di Papua dengan 70% masyarakat Papua kayaknya jauh lebih kredibel masyarakat Papua. Masyarakat Jawa Tengah yang hasil surveinya kayaknya lebih kredibel 70% itu deh. Ya, Anda mau menuding Bung Trimet misalnya jangan dengar dari 1-2 orang dong, jangan-jangan sesat informasinya. Bung Trimet. Nah, saya kan bilang Pak Aiman, Mas Aiman, tolong Pak Edi Kuntadi berikan kepada saya dan pemirsa Kompas TV apa prestasi Pak Ganjar soal elektabilitas itu. Ya, kenapa elektabilitasnya bagus? Karena rekam jejaknya tidak pernah ditampilkan. Apa prestasi di Jawa Tengah? Dan sekarang Jawa Tengah masuk ke provinsi yang miskin. 2 tahun yang lalu Ibu Ketua Umum Bu Mega mengingatkan, Pak Ganjar ingat urusin. Nggak diurusin, sekarang kejadian. Oke. Lo ngapain aja main medsos doang. Keliling-keliling pencitraan. Oke. Oh, jadi benar dong, ini yang disampaikan oleh Mbak Puan, ganteng tapi nggak bisa kerja, main medsos, itu maksudnya Mas Ganjar Pranowo, Bung Trimet. Ya, rekam jejaknya yang kita lihat. Apa rekam jejaknya? Saya kenal Pak Ganjar sejak beliau di DPR. Iya. Oke. Saya berkomunikasi secara baik. Waktu bulat saya 3 tahun yang lalu mengadakan kejurnas di Jawa Tengah, beliau hadir. Secara personal saya bagus komunikasi. Tapi yang saya mau sampaikan, masyarakat kita ini jangan beli kucing dalam karung untuk pemimpin. Nah, kita sampaikan, ini loh prestasinya. Jawa Tengah jadi begini. Oke, nanti akan dijawab. Saya mau tanya dulu, jadi benar dong Bung Trimet? Bung Trimet, jadi benar dong bahwa yang disampaikan oleh Mbak Puan, ganteng tapi nggak bisa kerja, adanya di sosmed, itu adalah merujuk pada Ganjar Pranowo? Mungkin saja pikiran saya dengan Mbak Puan sama. Betul ya? Nah, saya konfirmasi nih. Mas Aiman, yang perlu kita iniin. Ini belum dijawab nih Bung Trimet. Jadi betul nggak tuh? Jaksa Agung juga akan kita tanya bagaimana persoalan di Bank Jateng. Oke. Karena ada potensi. Ya, ada banyak pasti permasalahan, tapi kita fokus dulu ke sini. Benar nggak itu? Soal Mbak Puan tadi. Kenapa? Soal Mbak Puan pernyataannya itu merujuk pada Ganjar Pranowo. Loh, itu mungkin perspektif Mbak Puan sama saya sama. Artinya benar ya? Oke, baik. Yang jelas, seperti saya sampaikan, saya tidak ada yang perintah saya untuk ngomong seperti ini. Ini kata hati saya yang bicara. Meskipun tadi waktu kepentingan PDI Perjuangan. Iya, waktu WhatsApp menyampaikan stikernya Mbak Puan, betul ya? Kenapa? Tadi ke Mas Ganjar ada stiker Mbak Puan di WhatsApp. Seperti apa itu? Betul. Tadi saya tunjukkan tuh sama wartawan Kompas, dia ketawa-ketawa. Oke, baik. Mas Eko terakhir. Sama Pak Ganjar, stiker Mbak Puan. Iya, oke. Baik. Kata mantap itu. Iya. Saya menunjukkan bahwa saya loyalis Mbak Puan, saya pendukung Mbak Puan, tapi saya juga objektif menilainya. Baik, terima kasih. Terima kasih, ini kejujuran luar biasa ini, Bung Trimet. Silakan Mas Eko.
Makasih Bang Trimet. Tapi saya ingin menanggapi tadi sebagai statement provinsi termiskin. Dilihatnya bukan angka akhirnya, Bang Trimet. Dilihatnya Pak Eko ini menyampaikan BPS loh, lembaga resmi negara. Iya, tapi ada data berapa berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Itu prestasi. Iya, memang dibanding sama provinsi Jakarta pasti lebih bagus Jakarta tingkat kemakmurannya. Tapi melihat prestasi seorang pemimpin itu dilihat dari masyarakat, Pak Eko. Bukan data sesat. BPS. Saya masyarakat. Saya juga baca. Tanyakanlah ke BPS. Tapi lihat prestasi itu dilihat dari berapa jumlah penduduk miskin yang berkurang atau bertambah. Realitanya di Jawa Tengah penduduk miskin berkurang, bukan bertambah, Bang Trimet. Baik. Pak Eko. Makanya Bang Trimet baca BPSD. Oke, baik. Oke, Anda sebagai nanti saya WA ke Mas Aiman deh, data BPS. Ya, terima kasih Bung Trimet. Tentu ini hal yang menarik karena justru kritik datang dari PDI Perjuangan sendiri yang merupakan partai dari Mas Ganjar Pranowo. Ada apa di dalamnya, tentu ini menarik untuk kemudian dicermati lebih lanjut. Dan iya, kita akan kembali nanti. Terima kasih Bung Trimedia Panjaitan, terima kasih juga Bung Eko Kuntadi telah berada di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu.